Cek. Di mana? Baik Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, kita akan mulai acaranya. Kepada MC saya persilakan. Nanti jangan lupa ditanggung. Bismillah. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi dan selamat datang di acara pembukaan TK Islam Nur Maulidah Makassar. Kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Ibu Andi Siswati SH. Kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Nyonya Andi Nuryadin, dalam hal ini Bunda Samsida. Dan kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak
Ketua Umum Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, Bapak Zulkifli M. Abbas, SPDI. Serta Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Kamaria. Kepada Ibu kami persilahkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك آمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله. إن الله لطيف خبير. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan nasional Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali.
Sambutan pertama, laporan Ketua Divisi Pendidikan oleh Bapak Aso di USPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Yang saya hormati Ibu Nyonya Adi Nuryadin Zainuddin, yang saya hormati Ketua Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, yang saya hormati Ibu Andi Siswati SH yang mewakili dari Dinas Pendidikan, dalam hal ini Ketua Pendidik PAUD Kecamatan Rapocini. Di tengah-tengah kita juga hadir dari Ketua Umum Ari Matea, Ustaz Jumsar. Terima kasih atas kedatangan Ustaz di tempat ini. Sekali lagi, terima kasih atas kedatangan Ustaz Jumsar. Yang kami hormati para ibu-ibu, adik-adik, yang orang tua yang sempat hadir, yang kemarin ikut trial kelas pembukaan TK Islam Nur Maulidiyah. Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh pengurus MMCI yang kami hormati. Ketua Umum Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia dan Ibu Siswati dari Dinas Pendidikan, saya melaporkan nama sekolah kami yaitu Nur Maulidiyah Islamic School. Jadi tadi malam Ibu Andi nelpon saya, loh kok TK Pak Aso, PAUD-nya mana, KB-nya mana gitu. Nah, rupanya kita harus belajar lagi nih Bapak-bapak. Saya selaku bergerak di bidang pendidikan juga baru tahu ternyata PAUD itu di dalamnya sudah ada KB, penitipan anak, dan TK. Jadi yang menonjol hari ini adalah TK karena memang kita progres pertama itu Bu Andi. Jadi nama sekolah kita sebenarnya adalah Nur Maulidiyah Islamic School. Di dalamnya sudah ada PAUD, ada KB, ada TK, dan ada penitipan anak. Seperti itu kira-kira. Saya tidak perlu berpanjang lebar karena rangkaian acara banyak sekali Bapak Ibu. Dalam segala keterbatasan, saya dipercayakan di Ketua Divisi Pendidikan oleh Yayasan Makassar Mualaf Center untuk membenahi gedung ini, untuk merenov gedung ini, untuk kita jadikan sekolah Islam Nur Maulidiyah di bawah Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Dalam hal ini kita ingin menjadi sekolah yang memperhatikan anak-anak mualaf pada khususnya, seperti itu. Jadi dengan segala keterbatasan, kami sangat berterima kasih atas support dan dukungan dari yayasan dan kepada seluruh jamaah dan para pencinta mualaf yang telah berpartisipasi pada hari ini sehingga sekolah ini bisa kita bangun dimulai dari November. Kita progres November, Desember, Januari, Februari, hingga semestinya Bapak Ibu sekolah ini kita resmikan di Januari, awal Januari kemarin ya. Namun kita menunggu kesembuhan dari seseorang yang tetapi pada akhirnya hari ini beliau lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terpending peresmian sekolah ini hingga persis di hari ulang tahun beliau pada hari ini 21 Februari 2022. Orang tersebut ada di belakang tamu undangan, tertulis di sana foto tentara Allah Subhanahu wa taala di dinding sekolah ini di belakang Bapak Ibu. Saya tidak perlu berpanjang lebar Bapak Ibu, hari ini kita meresmikan ada pertama sekolah Islam Nur Maulidiyah di tengah-tengah kita berada sekarang.
Kemudian di luar ada terparkir mobil ambulans yang juga diwakafkan oleh beliau tentara Allah tersebut, dan sebentar juga kita akan resmikan bersama mobil ambulans. Lalu kemudian di markas di Jalan Bantabantaeng, perumahan Pondok Ayu Lestari, kita punya markas besar Yayasan Makassar Mualaf Center. Di sana ada Pondok IT Nur Maulida. Jadi Bapak Ibu kalau ada anaknya yang mau menghafal Al-Quran sekaligus jago komputer, silakan didaftarkan anaknya di Pondok IT Nur Maulida. Lalu selepas acara ini Bapak Ibu, kita akan bergerak langsung ke Bolangi, Kabupaten Goa, karena kita juga akan meresmikan masjid kita, Masjid Nur Maulida. Jadi hari ini ada 4 item Bapak Ibu: Sekolah Islam Nur Maulida, ambulans, Yayasan Makassar Mualaf Center, kemudian Pondok IT, dan kita akan melihat progres pembangunan masjid. Mudah-mudahan di taraweh yang akan datang kita sudah bisa gunakan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terakhir, sekolah ini diberi nama tersebut karena kita berangkat dari pembangunan Masjid Nur Maulida. Tentara Allah tersebut memesankan kepada kita untuk membangun pondok pesantren di sebelah masjid tersebut. Insya Allah itu akan terrealisasi tentunya dengan dukungan para pencinta-pencinta mualaf. Insya Allah kita akan dirikan pondok pesantren di samping Masjid Nur Maulida. Makanya kami bergerak Bapak Ibu dengan nama Nur Maulida. Masjid Nur Maulida, Pondok IT Nur Maulida, ambulans Yayasan Makassar Mualaf Center, dan juga perumahan Nur Maulida Residen yang insya Allah akan launching dalam waktu dekat. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu kami sehingga terlaksananya acara pada hari ini. Sekolah juga bisa terrenovasi dengan sederhana, dan menurut kami di Ketua Divisi inilah yang kami anggap kemampuan kami. Saran dan ide dari para jamaah dan pendukung Yayasan Makassar Mualaf Center kami butuhkan untuk memberi masukan. Sebagai simbolik dari saya undang Bendahara Umum MMCI untuk saya serahkan laporan dan nota belanja selama pembangunan sekolah kita pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, prosesi peresmian opening TK Islam Nur Maulidah Makassar ditandai dengan prosesi pengguntingan pita serta peresmian mobil ambulans dan pemotongan tumpeng. Kami undang dengan hormat Nyonya Andi, hal ini Bunda Samsidar. Kami persilahkan dengan hormat. Baik Bapak Ibu, kita gunting pita dulu barangkali. Kita lewat pintu samping ke depan, lalu kemudian masuk, gunting lagi pitanya, lalu pemotongan nasi tumpeng. Dek, pintunya mohon dibuka. Silakan Pak Ketua. Pintunya mohon dibuka, guntingnya Dek disiapkan. Oke. Yang mau menemani dan mendampingi kami persilakan Bapak Ibu untuk mendampingi. Silakan. Pinjam sendal. Sekali lagi Bapak Ibu, pada pagi hari ini peresmian sekolah Nur Maulida Islamic School diwakili
atau dalam hal ini yang meresmikan adalah Ibu Nyonya Andi Nuryadin. Dalam hal ini Ibu Samsida. Prosesi pengguntingan pada pagi hari ini diawali dengan peresmian mobil ambulans. Lagi sementara prosesi foto dan lainnya di mobil ambulans. Lalu kemudian berlanjut pengguntingan pita untuk peresmian sekolah Nur Maulida Islamic School. Sekali lagi, ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Hitungan. Kamera mohon disiapkan dulu. Hitung sama-sama dulu ya. Dihitung. Siap kamera, siap. Baik. Siap kameranya ya. Oke. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bukti kita peresmian sekolah Islam Nurul. 1, 2, 3. Beri kepada Bapak Ibu atas perguntingan kita pada hari ini. Silakan bergerak masuk Ibu. Pengguntingan kita yang kedua ini kami mengenang seorang yang menjadi tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau menyaksikan bersama bahwa sekolah yang diadakan oleh beliau pada hari ini sampai Islam di bawah gerakan Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menyatakan 1, 2, 3. Beri tepuk tangan kepada Ibu atas peresmian kita pada pagi hari ini. Kepada undangan kami berkenan bisa kembali ke tempat duduk masing-masing, dan Ibu Nyonya Andi Nuryadin didampingi Ketua Yayasan Makassar Mualaf Center dan Ibu Andi Siswati untuk bisa memotong tumpengnya. Saya persilakan Andi Siswati dibuka dulu tusuknya. Sekali lagi, Ibu Nyonya Andi Nuryadin didampingi Ibu Andi Siswati, penilik PAUD Kecamatan Repot ini, didampingi Ketua Umum Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Di sampingnya Ibu Andi, Pak Ketua Tabel. Iya. Mana pisaunya dia, saudara? Oke. Iya. Semoga sekolah Islam Nur Maulida memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat kita, menjadi bisa besar bersama, tumbuh bersama dalam memperhatikan mualaf insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan Bapak Ibu atas pemotongan nasi tumpeng kita pada pagi hari ini. Silakan, mungkin mau ditambah Ibu lauknya apanya. Kita cicipi sama-sama sebentar nasi tumpengnya. Iya. Baik. Baik, Bapak Ibu tamu undangan, kita segera kembali ke tempat duduk masing-masing untuk melanjutkan acara selanjutnya. Selanjutnya, sepatah kata dari perwakilan Dinas Pendidikan, dalam hal ini Ibu Andi Siswati SH selaku penilik PAUD Kecamatan Rapocini, kepada Ibunda kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hormat Ibu Mulia Ani Mulyani almarhum, yang hormat Ketua Yayasan Mu'alaf Center, dan kami hormati para undangan serta pengurus Yayasan Mu'alaf Center. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas kesempatan ini. Kita diberi waktu, kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka peresmian gedung TK dan PAUD Nur Maulidah yang diprakarsai oleh Yayasan Mu'alaf Center. Dan sebelum kami melanjutkan, selanjutnya kita menunjukkan teriring doa untuk apapun. Semoga apa yang beliau prakarsai mendirikan tempat ini dan rencana-rencana beliau membangun masjid akan menjadi amal jariah. Mari kita menundukkan kepala dan berdoa untuk melaksanakan hati yang buat beliau. Mulai. Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Terima kasih untuk kepada Yayasan Mu'alaf Center yang bersinergi pada dengan pemerintah Kota Makassar, karena yayasan ini adalah salah satu lembaga yang bersinergi untuk sebagai penyelenggara pendidikan. Namun untuk awalnya kadang penjelasan kita dari awal, mulai dari PAUD, di mana PAUD ini adalah pendidikan usia dini mulai dari 2 tahun sampai 6 tahun. Namun TK itu beda lagi, TK 4 tahun sampai 5 tahun. Dari kemarin saya berkontak dengan Pak Azroq, belakangan Pak TK, mana PAUD-nya? Karena PAUD itu sudah pasti TK, tapi TK belum tentu PAUD. Nah, supaya kita lebih fleksibel bergerak, untuk bergerak di bidang pendidikan non formal, khususnya di pendidikan anak usia dini, kita mulai dari PAUD agar misalnya yang masuk 6 tahun, 2 tahun, itu masuk kelas PAUD yang kelompok bermain. Tapi kan berjalan, akhirnya dia tamat nanti di TK. Pada usia 4 tahun kita alihkan programnya masuk ke TK. Jadi memang dia 2 tahun masuk atau 3 tahun masuk, dia masuk di kelompok bermain, tapi tamatnya di TK. Begitu Bapak Ibu. Dalam saya melihat dalam program-program di TK Mulia mengikuti perkembangan zaman programnya ini, saya bersyukur ada pemuda-pemuda kreatif yang menggunakan sekarang zaman milenial di abad 21 memanfaatkan, artinya tidak menyalahgunakan sebagian, hanya nonton YouTube. Artinya kita alihkan ke perhatian anak dalam program-program yang baru ini. Mungkin baru kami dari pendiri PAUD, mungkin masih lembaga ini yang baru. Terima kasih
atas yayasan ini, lembaga ini bersinergi dengan pemerintah untuk sebagai mitra pemerintah dalam hal pendidikan. Namun di sini kita perlu untuk menitipkan kami harapan dan di zaman milenial ini kita harus lebih hati-hati membiarkan anak-anak menggunakan handphone. Di zaman milenial dalam TK ini kita harus lebih hati-hati karena dengan adanya zaman milenial terjadi pergeseran budaya. Itu kita tidak bisa pungkiri, Bapak Ibu. Nah, dengan adanya yayasan ini, mana juga zaman milenial ini kita semakin membangun akhlak anak-anak kita, membangun kita terus berkreasi. Bagaimana ini titipan Allah yang kita dititipkan membangun anak-anak, membina karakter mereka. Itu yang paling kita utamakan, pendidikan karakter. Jadi baik Bapak dan Ibu guru yang ada di sini, utamakan pendidikan karakter. Kami mengadopsi apa yang dikatakan Pak Anies Baswedan dalam pendidikan anak, utamakan pendidikan karakter. Artinya karakter malu kalau yang butuh. Kalau malu yang butuh otomatis dia rajin belajar. Tapi khusus kita sebagai pendidikan karakter kami hubungkan dengan budaya. Sedini mungkin kita ada namanya sifat tahu. Karena maaf Bu, anak-anak sekarang kadang kita lewat orang tua dulu jalan selonjor. Kita orang dulu tidak. Kita diperlukan tunduk sedikit, namanya itu bukti menghargai orang tua. Jadi saya berharap TK ini bisa betul-betul membina karakter anak, membangun akhlak anak-anak, karena anak ini adalah sebagai generasi bangsa untuk membangun negeri ini. Anak-anak kita yang mempertahankan NKRI untuk menjadi kokoh. Kalau bukan mereka siapa lagi? Orang tua semakin tua, nggak tahu negeri ini kemana. Terlalu banyak orang pintar, tapi akhlak kurang. Jujur Bu, banyak orang pintar, tapi bego untuk memperkaya diri sendiri. Nah, banyak orang pintar, tapi serangannya minta ampun. Kalau akhlaknya bagus, tidak serta-merta menghabiskan uang negara untuk kepentingan sendiri. Dan jujur saya Bu, dari tahun 96 saya pejabat struktural, beralih menjadi pemilik, saya capek jenuh dengan kondisi begitu, dengan kondisi pemerintahan yang masih ada kita sampai bicara Bu ya, maklum. Di tahun itu saya bermohon dari saya kasih diplomasi, bagaimana diplomasi keluar kemana-kemana. Saya mencoba tes di kementerian untuk beralih jadi tenaga pendidikan. Alhamdulillah berbagai fase tes kami ikuti. Alhamdulillah kami lulus peringkat kelima, 350 orang seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Karena pendidikan saya bertolak belakang dengan apa yang sebelumnya sekarang. Kami dari ilmu hukum, tapi dan terkadang kita bekerja tidak sesuai dengan aturan kita. Apapun yang saya lakukan di tempat sekarang, semua itu adalah jariah. Dan apapun saya kembali kepada pendiri tentara Allah, bagaimana bentuknya, insya Allah amal jariah untuk almarhum. Jadi kami berharap untuk kedepannya Yayasan Mualaf Center ini jangan berhenti pada pendidikan ini, pada pendidikan formal. Kami berharap kita bermitra sebagai penyelenggara pendidikan
Kota Makassar maupun di mana Yayasan Mualaf Center kembangkan sayap. Mari kita kembangkan sayap untuk sebagai penyelenggara pendidikan untuk masuk di pendidikan formal. Artinya maksudnya di SMP, SD dan sebagainya. Mohon doanya untuk semua, semoga insya Allah mudahan yayasan ini mengembangkan untuk membangun generasi muda yang berakhlak dan beretika. Jadi kami khususnya bagi anak-anak, bagaimana kita sedikit kita kembali dengan etika, kita membangun budaya kita, mencintai budaya. Karena kita ini orang timur, tidak bisa lepas. Pendidikan karakter itu ada melalui budaya. Kita pendidikan karakter ada budaya sifat tahu, sifat kalah, sifat daya. Artinya kalau kamu lupa dengan hati-hati. Kalau hilang itu, saya rasa mungkin cukup sekian saja. Saya mengucapkan dan terima kasih kepada Bapak Ibu telah membantu pemerintah Kota Makassar sebagai penyelenggara pendidikan. Terus yang kami anukan sampai kami lupa tuh. Jadwalnya mungkin sudah dianukan ya, karena di pemerintah di TK ada beberapa standar nasional pendidikan yang kita bawa dalam pendidikan tahun itu. Ada menteri perkembangan anak, standar prosesnya, bagaimana perkembangan gurunya, bagaimana menilai anak-anak. Jadi memang saya selalu gunakan dengan Pak Arso, perkembangan anak sudah tiap bulan itu kita harus mengontrol anak-anak dan perkembangan psikologi anak-anak. Dan mungkin alangkah bagusnya dalam sekali 3 bulan ada psikolog datang untuk melihat perkembangan anak. Karena TK masih tidak ada yang bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Kalau memang ingin melahirkan, karena mental dan ini kan kita harus utamakan juga tuh proses perkembangannya. Jadi kita mulai dari ada standar nasional pendidikan, standar nasional untuk perkembangan anak, bagaimana proses pelaksanaan pembelajarannya, pengelolaannya bagaimana dengan gurunya, bagaimana proses pembelajarannya. Ya, jadi untuk selanjutnya kalau memang ada silahkan datang ke kantor kami, kita akan coba untuk siap kali ini. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Andi Siswati Ishak. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, dalam hal ini Bapak Zulkifli M. Abbas, SPDI. Kepada Bapak, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah, kekuatan dan juga kesehatan yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada waktu yang sangat-sangat mulia ini, sangat berbahagia dan juga mengharukan ini, kita semua bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah. Salam serta taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kita tentang pentingnya pendidikan, Nabi yang telah membimbing manusia dengan sebuah pedoman yang konkret, absolut di dalam membentuk karakter manusia. Yang saya hormati Ibu Andi Siswati dari Dinas Pendidikan, yang saya hormati dan kami muliakan
Ibu Nyonya Andi Suryadin bin Zainuddin selaku penasehat dan juga selaku pembina sekaligus, yang saya hormati Ketua Arematea dalam hal ini Ustaz Junsah yang insya Allah diberkati oleh Allah, Bapak dari pihak TNI dan juga Polri. Kebetulan beliau-beliau ini adalah sama-sama dengan saya dari dulu. Di sini ada Pak Mayor Ramlan. Mohon maaf kalau pangkatnya sudah naik lagi sekarang, Pak. Kemudian ada Tunahar. Beliau ini adalah pejuang yang selama ini mendampingi saya pribadi di berbagai hal. Dan juga rekan-rekan dari Perguruan Internasional Black Panther Karate, terima kasih sudah hadir. Dan yang paling saya cintai, sahabat-sahabat seperjuangan, senasib, ya, para pengurus Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Dan tidak lupa kepada orang tua dari calon siswa dan siswi kita TK Nur Maulida. Yang dimuliakan oleh Allah, hadirin, ada hal yang ingin saya utarakan di sini sebagai goresan tinta emas dari perjalanan MMCI. Jadi MMCI itu tidak berdiri layaknya organisasi lain. Dalam hal ini, biasanya di dalam membentuk sebuah organisasi, apalagi yayasan, itu dibutuhkan langkah-langkah yang harus dilalui selangkah demi selangkah secara resmi dan butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, MMCI ini berdiri hanya dengan dipertemukan satu oknum yang memiliki segalanya, yaitu yang saya muliakan almarhum, kiranya Allah memasukkan beliau ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Dengan berjumpa dengan beliau, yang biasa teman-teman sebutkan Mr. X, itu ternyata menjadikan sebuah pelajaran bagi saya pribadi, bahwa ternyata doa yang diijabah oleh Allah itu tidaklah doa yang seketika kita lantunkan, kemudian saat itu juga dikabulkan. Jadi saya selalu berpikir tentang falsafah orang-orang bijak. Falsafah orang bijak itu ketika berbicara mengenai doa, itu dia ibaratkan laksana Allah dengan hambanya, dan laksana seorang pengunjung kafe dengan pengamen. Coba kita lihat ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita lagi duduk di kafe, kita datang kemudian duduk di sana, lalu datang pengamen melantunkan sebuah lagu, lirik-lirik nada yang lagunya kita suka. Apakah seketika kita memberikan uang agar supaya lantunan lagunya itu diberhentikan dan berlalu? Tentu tidak. Kita membiarkan sang pengamen melontarkan isi hatinya, menyampaikan lagunya, dan kita ikuti. Bahkan tidak jarang kita temukan ada pengunjung itu yang minta dinyanyikan sebuah lagu. Dan itu saya sering alami. Ada pengamen yang lagunya bagus, yang nuansanya menggugah perasaan. Itu saya tidak seketika memberikan sedikit rezeki kepada pengamennya. Begitulah Allah. Jadi ketika kita minta, Allah senang. Di tengah malam kita baru meminta kepada beliau, ya Allah, pertemukan aku dengan orang yang bisa sejalan sehingga sekata di dalam menjalankan agamamu. Allah di situ tidak seketika mengabulkan, tetapi membiarkan kita bermain dengan
akal pikiran jiwa kita bermakrifat kepada Allah. Allah senang dengan doa-doa kita. Jadi kalau ada orang berdoa seketika doanya tidak dikabulkan, jangan putus asa. Itu artinya Allah suka dengan lantunan doa ini. Jangan kecewa dengan itu. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada yang minta kepada Allah seketika dikabulkan, jangan terlalu senang. Mana tahu Allah tidak suka dengan lantunan doa yang kita punya. Karena itulah kemudian kuncinya, kita sebagai pendidik itu selalu lari kepada qalbu, hati. Hati ini yang harus diperiksa. Nah, yang dimuliakan oleh Allah para hadirin, apa yang saya sampaikan ini akhirnya saya dipertemukan dengan sosok tentara Allah yang kemudian peduli dengan agama. Sehingga saya katakan bahwa Yayasan MMCI ini hanya berusia belum setahun. Belum setahun. Tapi karena ada roda penggerak, ada mesin penggerak, ada wadah, ya, sehingga apa yang kita capai hari ini itu adalah merupakan sebuah rahmat dari Allah. Dipertemukannya kita dengan sosok yang peduli dengan agama, peduli dengan pendidikan. Alhamdulillah semuanya bersambut satu sama lain. Ketika kita berbicara mengenai dinas pendidikan, ada Bu Andi. Coba. Ketika kita berbicara mengenai sekolah, ada beliau. Berbicara mengenai wisata, ada. Berbicara mengenai markas, ada. Berbicara dengan teknik IT, ada. Karena itulah kemudian, ya, ini adalah merupakan cerminan dari doa-doa yang Allah senantiasa dengarkan. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, MMCI punya niatan yang sangat luar biasa, cita-cita yang sangat mulia, sesuai dengan amanah almarhum, ya, bahwa jangan berhenti, jangan puas. Apalagi sekarang kami mohon dari Dinas Pendidikan, rangkul kami Bu Andi, rangkul kami, didik adik-adik kami. Di sini ada Pak Aso, tolong dirangkul, tegur kami ketika ada kehilapan, ada kesalahan dari MMCI, ada yang kurang, kami butuh bimbingan. Karena biar bagaimanapun yang namanya baru, pasti ada saja yang kurang. Ya, sesempurna apapun pasti ada yang kurang dari situ. Pada intinya kami dari MMCI ya, sangat berterima kasih dengan kehadiran Ibu dari Dinas Pendidikan, apalagi Ibu adalah seorang pendidik ya, yang memang sangat dibutuhkan di dalam memberikan sumbangsi saran terhadap instansi-instansi yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, kepada adik-adik, anak-anak kami yang nantinya sebagai pendidik yang diberikan amanah sebagai orang tua, ya, tetap belajar, jangan puas dengan keilmuan yang antum punya. Titik fokus daripada pendidikan itu harus mengembangkan motorik dari siswa, afektifnya juga, keseimbangannya, spiritualnya, itu semua harus bekerja. Bagaimana motorik dari siswa kita ini bisa dikembangkan sehingga pada fisiknya itu bisa menjadi karakter yang baik. Efektifnya juga bagus, keseimbangannya, dan yang terpenting kemudian adalah bagaimana seorang pendidik itu mampu menciptakan anak didik yang nantinya bisa menjadi pemimpin. Itu tujuannya. Kalau seorang anak didik dientaskan dalam sebuah wadah pendidikan, punya karakter sebagai seorang pemimpin, minimal dia bisa menjaga dirinya, memimpin dirinya. Nah, ini yang diharapkan dengan berdirinya sekolah TK ini. Nah, kedepannya saya berharap kepada sahabat saya, Ustadz dari Arimatea, Ustadz Junsar, masukan-masukannya juga kalau kita bisa kerjasama dengan Arimatea membentuk sebuah divisi pendidikan. MMCI membuka diri, kami membuka diri dengan siapapun. Dalam hal ini MMCI itu bukan sendiri,
kami ada beberapa tim dari YouTuber ya, dari link Zoom, di mana mereka sangat membantu pergerakan-pergerakan MMCI selama ini. Jadi donasi, donatur yang kita terima itu tidak terlepas daripada tim kita yang ada di sosial media, yang ada di Zoom. Ada ZZZ, ada MDM, ada PI, ada LRI, ada Army yang di bawah pimpinan adik-adik kita, ya. Itu mereka semua bahu-membahu. Karena kenapa? Orientasi daripada almarhum itu memang bergerak di bidang dunia maya, sosmed. Jadi menggalakkan kesatuan dan persatuan mujahid di dalam mengembangkan pendidikan, khususnya tentang Islam dan pendidikan umum pada dasarnya, itu kita berjuang di dunia maya. Kita banyak bergerak di dunia maya, menginformasikan tentang lembaga pendidikan, menginformasikan tentang masjid dan semuanya itu melalui sosmed. Jadi kepada teman-teman yang ada di Zoom, saya Zulkifli Mabas mewakili rekan-rekan dari Makassar Mualaf Center Indonesia mengucapkan banyak terima kasih. Netizen yang ada di luar, karena ini lagi di live-kan, kami mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada antum semua. Yayasan kami ini bisa berdiri dengan tegak, saling melengkapi kita dengan adanya pejuang-pejuang Allah dan juga dari netizen yang selama ini banyak membantu. Kami ucapkan banyak terima kasih. Lalu kemudian yang terakhir, kami sampaikan bahwa harapan daripada MMCI dengan adanya TK, PAUD dan juga KB yang Andi Asok, Dek Asok nanti itu yang didengarkan sama Ibu Andi itu tolong diaplikasikan di dalam pendidikan sehari-hari, karena ternyata ada hal yang sangat luar biasa di sini. Jadi kita tidak hanya terbatas usia 5-6 tahun, 4-5. Ternyata usia 2 tahun itu sudah bisa kita kumpul di sini. Jadi teman-teman yang punya ponaan anak itu sudah bisa kita bina di sini. Karena memang saya lihat, saya sendiri sebagai ketua begitu masuk, ini cocok untuk menggembleng kepribadian. Karena karakter itu harus dibentuk dari kecil. Kalau sudah besar susah untuk dibentuk karakternya. Ya karena itulah kemudian sangat-sangat luar biasa apa yang diberikan Ibu Andi ya selaku Dinas Pendidikan Penyidik PAUD, bahwa kita harus mendatangkan juga psikolog. Itu luar biasa itu. Karena itu yang penting. Psikolog itu harus ada di setiap pembinaan terhadap anak-anak. Kenapa? Pada dasarnya adalah orang tua itu adalah psikolog. Kita sebagai orang tua di rumah itu adalah psikolog, membentuk karakter. Karena itulah kemudian tolong digarisbawahi Dek Asok tentang psikolog ini tadi. Kita juga ada psikiater, kebetulan anak dari almarhum ini juga adalah psikiater. Itu juga nanti kita akan ajak bergabung di garda terdepan membentuk karakter siswa. Saya kira begitu rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Saya berharap ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi pertemuan yang kedepannya akan lebih kita tingkatkan lagi demi untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap anak didik. Kami juga ingin MMCI sesuai dengan yang diharapkan oleh almarhum. MMCI ini akan menjadi organisasi ketiga terbesar di Indonesia dalam bidang pendidikan, dalam bidang kristolog, dalam bidang pembinaan terhadap mu'alaf. Dan saya titip ya kepada sahabat-sahabat saya khususnya pengurus MMCI, setiap antum sujud kepada Allah, mohon kiranya didoakan beliau, ya doakan beliau dan berdoalah supaya kita kembali bertemu di sana, bersatu kembali di sana. Karena beliau punya harapan yang sangat mulia. Kita sudah ada pada stasiun ini karena beliau. Terakhir saya mohon maaf atas kekurangan yang ada. Saya menyadari bahwa apapun yang kami perjuangkan, apapun yang kami usahakan pasti ada sisi kekurangan. Karena itulah kemudian adalah PR bagaimana kedepannya
kekurangan ada itu bisa kami tutupi dengan bimbingan dari Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan dari Bapak Zulkifli M. Arbas SPDI. Dan untuk selanjutnya, marilah sejenak kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Jumsar. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama telah menyaksikan ambulans, kemudian peresmian kedua Nur Maulida Islamic School. Semoga apa yang kita lakukan bersama hari ini tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya sebenarnya untuk hari ini kami hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dua nama yang sesuatu kepada kami, dua nama yang Allah bertemukan walaupun kami tidak dipertemukan secara langsung secara fisik. Saudara kami Nur Maulida rahimahullah. Kemudian ada kenalan kami yang disampaikan tadi oleh Ibu Makassar Indonesia, yaitu yang semoga Allah dalam pertemuan kami ada rahasia yang penting yang disampaikan kepada kami sebagai Rasulullah SAW. Kami bertemu beliau untuk pertama kali dan sekaligus untuk yang terakhir. Ini juga semoga menjadi motivasi kita semua yang hadir di tempat ini. Semoga dua sosok insya Allah yang Allah beri yang kaya rahmati, yang ada telah berjuang kita di sini, yang ada di ruangan ini, kita berdoa dan berharap tidak ada kita bukan ujung dari perjuangan kita hari ini, tidak ada kita bukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan di dunia dan mengumpulkan kita di Jannatul Firdaus insyaallah. Semoga kita bersama di sini berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pertemuan kita di hari ini bukan itu terakhir. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita semua di hari ini. Ini adalah tonggak sejarah kita. Semoga
kita semua dipersaudarakan, dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dunia pendidikan, karena bagaimanapun juga ini adalah wujud dari rangkaian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, yaitu Iqra, bacalah. Semoga pertemuan kita dan peresmian hari ini adalah wujud dari aplikasi dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa bersama semoga ini juga menjadi catatan titik emas menuju era kebangkitan umat Islam yang akan kita sambung bersama. Semoga apa yang kita lakukan semua ini menjadi tongkat estafet untuk generasi kita ke depan, insya Allah. Singkatnya, tak lain dan tak bukan, semoga pertemuan kita hari ini menjadi tonggak sejarah, menjadi catatan amal jariah kepada kita semua. Semoga apapun yang kita lakukan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah selama ini, kita dapat menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa dan berharap semoga Nabi yang selalu kita rindukan, yang selalu kita cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang dapat kami sampaikan sebagai wujud rangkaian dan doa hari ini. Mudah-mudahan mari terus kita saling mendoakan agar Allah istiqomahkan di dalam dakwah yang bersama. Kalau begitu doa ini dengan bersama-sama membaca Quran kifarat dan tulis, semoga pertemuan ini Allah ridhoi, Allah berkahi dan Allah rahmati. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sedikit informasi kami sampaikan dari pimpinan kami. Mengingat cuaca akhir-akhir ini mulai beberapa hari akan datang. Pihak untuk sekolah SD dan SMP dan selanjutnya untuk sementara diliburkan selama 3 hari karena cuaca ekstrim di Kota Makassar. Jadi selama 3 hari kembali kami cukup adil. Saya yang bisa lihat edaran dari Kota Makassar untuk menyampaikan bahwa libur selama 3 hari karena cuaca ekstrim di Kota Makassar. Ya, terima kasih. Terima kasih. Cek. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu atas informasinya. Baik, Bapak Ibu beserta hadirin yang berbahagia. Demikianlah rangkaian acara pembukaan Nurul Bidang Islam School. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon kepada kakak-kakak dari staf untuk membawakan konsumsi kepada tamu undangan. Kami persilakan Bapak Ibu untuk membeli nasi tumpeng yang ada pada Bapak Ibu.
Bapak Ibu silakan bisa ngambil nasi tempatnya kita sama dan untuk teman-teman di seluruh jagat dunia maya, YouTube, channel dan lain-lain semuanya. Terima kasih atas partisipasi yang telah hadir dalam peresmian kami pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih atas acara kami pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Kanda Sumar bisa di statement terakhir dari Kanda Sumar. Warahmatullahi wabarakatuh teman-teman DDD dan juga di MDM. Terima kasih banyak ITI, Rasidu Army, Sipah ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Doa kami kiranya Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua. Netizen, antum luar biasa. Semuanya ini bisa terjadi karena berkat antum semua. Terima kasih. Semoga Allah melimpahkan rahmat antum bersama dengan keluarga. Tetap bersatu, salam tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu ya. Mau disorot gimana? Sorot dia. Nah, ambulans jadi mana? Oh iya, tuh. Mau kenal dari
Kembali.